Puji Tuhan, semangat pagi. Pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu dengan satu tema, jangan membabi buta. Ya. Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita harus sungguh-sungguh kita perhatikan dalam hidup ini dengan seksama, karena jangan sampai kita menjadi orang bebal. Orang bebal itu hidupnya membabi buta, ya. Dia tidak tahu apa yang harus dia tuju, dia tahu apa destinasinya, dia tidak mengerti, tapi hendaklah kita seperti orang arif, ya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita lihat kondisi hari-hari ini. Bagaimana musuh, pencuri, sedang berupaya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan, ya. Dengan berbagai macam cara, ya, melalui emosi kita, suasana hati kita, agar kita menjadi punya pikiran yang negatif. Saudara, tetapi saya percaya melalui firman Tuhan ini, kita akan terus selalu mau hidup di dalam kuasa firman-Nya. Saudara, jangan sampai kita tuh memberi celah kepada iblis, ya. Apalagi setelah itu akan selalu dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan banyak orang percaya. Dan akan dikombinasikan antara tekanan hidup, dan ini akan mencetak manusia untuk mengejar serta mencari uang agar dapat bertahan dalam hidup. Ada sesuatu yang kesalahannya, ini kenapa berubah ini rekamannya, ya. Saya ulang bahwa mari kita lihat kondisi hari-hari ini, bagaimana musuh itu mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya. Dia berupaya dengan segala cara untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita dengan mempengaruhi emosi dan suasana hati kita agar kita menjadi negatif, ya, melalui konflik, gesekan, perseteruan, dan perselisihan. Celah itu akan selalu dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan banyak orang percaya, dan dikombinasikan dengan tekanan-tekanan hidup dari sistem-sistem hidup dari dunia, sehingga orang itu terus ingin mencetak manusia yang mengejar serta mencari uang agar dapat bertahan untuk hidup. Kondisi ini membuat kejahatan seperti jamur yang terjadi di mana-mana di atas muka bumi. Kita lihat bahwa kejahatan-kejahatan terjadi di mana-mana. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saya percaya kekuatan Roh Kudus dalam manusia batinnya kita akan dapat menjaga manusia batinnya kita, sehingga damai sejahtera, sukacita, ya, itu tetap memerintah hati kita. Bagaimana caranya supaya Kristus, damai sejahtera Kristus, sukacita itu memerintah di dalam hati kita? Yang pertama kita ambil dalam 1
Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Penting sekali untuk kita melihat diri kita sebagai pribadi yang sudah mati bagi dosa. Ya, kalau kita mau mendatangkan hadirat Tuhan, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita, kita harus bisa mematikan segala di dalam hidup kita. Kita penting sekali untuk melihat diri kita sebagai pribadi yang sudah mati bagi dosa. Makanya Daud senantiasa ingin dan minta selalu Tuhan menyelidiki hati dan batinnya. Walaupun kondisi Daud sudah baik, tetapi Daud tetap ingin diselidiki hatinya supaya dia benar-benar baik di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah itu senantiasa melingkupi hati dan pikirannya. Mari kita berkata jujur, apa sebenarnya yang membuat kita tuh kadang-kadang marah, ya, menyimpan kesalahan orang, kita kesal, kita sedih, kita kecewa. Ini menandakan ego kita tuh masih menguasai hidup kita. Tuhan mau kita memiliki sudut pandang dan keyakinan bahwa kita ini benar-benar sudah mati bagi dosa. Saudara, orang yang sudah mati itu sudah tidak bisa marah, ya, tidak bisa sedih, tidak bisa kecewa, tidak bisa pahit, tidak ada konflik batin. Dan kalau kita sebagai orang percaya yang punya sudut pandang seperti yang Tuhan mau, berkeyakinan bahwa kita telah mati terhadap dosa, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Kolose 3 ayat 8-10 dikatakan, tetapi sekarang buanglah, kalau tadi matikanlah, yang kedua buanglah semuanya itu, yaitu apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Kita perlu terus-menerus diperbarui hidup kita, membangun iman kita, membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, artinya kita harus mengganti kebiasaan manusia lama kita menjadi kebiasaan manusia ciptaan baru, yaitu hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Perkatakan firman di dalam segala situasi. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dikatakan sabarlah kamu terhadap satu orang dan lain. Ampunilah seorang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap lain. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Masakan kita nggak bisa berbuat demikian pada orang lain. Jadi yang pertama dikatakan matikanlah apa yang ada di dalam kedagingan kita. Yang kedua, buanglah segala kemarahan, dendam, benci, semua. Yang ketiga, kenakanlah, pakailah belas kasihan. Maka saya percaya kalau ini terjadi di kali dalam kehidupan kita, maka Kristus itu akan percaya di dalam hidup kita. Karena kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Saudara ingat, kita tidak boleh menyimpan segala konflik batin, kejahatan, masalah-masalah, kepahitan semua.
itu harus kita anggap sebagai sampah yang harus kita buang. Ya, saudara, kita harus perhatikan apa yang boleh kita simpan di dalam pikiran kita. Ya, simpan memori yang baik. Kalau kita simpan memori yang baik, maka kita akan percaya kalau kita saja diampuni oleh Tuhan, masakan kita tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Kalau kita menyimpan memori yang baik, maka saya percaya pada satu saat kita menghadapi sesuatu, maka memori yang baik ini menjadi satu tanda bagi kita, menjadi satu tiang pengharapan kita, menjadi satu menara iman bagi kita. Seperti contohnya Daud. Daud itu senantiasa mengingat memori yang baik. Sehingga pada waktu dia menghadapi Goliat, itu memori yang baik itu timbul. Dia berkata, kalau Tuhan dulu pernah menolong aku, maka sekarang Tuhan juga sanggup menolong saya. Saudara, saya percaya kalau 3 hal ini akan menolong kita untuk kita tidak dicetak oleh hari-hari yang jahat, tapi kita terus dikuasai oleh damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Saudara, hidup kita ini menjadi pembawa damai, ya, menjadi garam dan terang di dunia. Yaitu kalau kita sungguh-sungguh menjaga roh kita untuk tetap berkobar-kobar, bukanlah perkara yang mudah untuk kita itu mempunyai manusia roh yang berkobar-kobar itu. Memang tidak mudah. Perlu dilakukan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Jika kita masih menganggap kondisi batin kita ini suam-suam, ya, itu sesuatu yang wajar. Kan kita masih hidup di dunia, ya wajar kalau kita itu dalam kondisi batin yang suam-suam. Saudara, kalau ini kita anggap sebagai sesuatu yang wajar, maka hidup kita akan membabi buta. Kita merasa wajar kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita merasa wajar kalau hidup kita suam-suam itu karena kita masih hidup di dunia. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu hidupnya tidak wajar. Ya hidupnya membabi buta. Tetapi hendaklah kita seperti orang arif. Ya, bagaimana kita menjadi orang arif itu kita selalu berupaya agar batin kita berkobar-kobar dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita selalu mempergunakan waktu yang ada. Padahal kita hidup sehari-hari ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Tetapi kita harus pergunakan waktu yang ada, yaitu waktu kita sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti sebagai orang percaya, kita seharusnya hidup dalam berkobar-kobar, penuh semangat. Maka kita akan rela melakukan apapun demi roh kita berkobar-kobar di dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, jangan sampai kerajinan kita ini kendor. Biarlah roh kita ini menyala-nyala dan melayani Tuhan. Saudara, kerajinan dalam hal apa supaya roh kita ini berkobar-kobar? Kerajinan dalam hal apa supaya roh kita ini menyala-menyala? Yaitu yang pertama, kita harus konsisten untuk memastikan saat teduh kita di pagi hari. Pada saat teduh kita di pagi hari, kita harus pergunakan waktu ini semaksimal mungkin sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan kita menerima firman daripadanya. Yang kedua, kita harus konsisten merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus konsisten
di dalam berkata-kata dalam bahasa roh, ya, dalam segala keadaan untuk memastikan bahwa manusia roh kita ini terus terbangun lebih baik, dan lebih baik di dalam hadirat Tuhan. Kita harus bangun roh kita, ya, bangun mesbah kita supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang keempat, kita harus konsisten menyingkapi apakah keadaan kondisi roh kita ini mulai padam. Kalau kita mulai padam, ayo kita bangun, kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai sembah Dia, kita puji Dia, kita ucap syukur, perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka saya percaya kondisi yang mulai padam ini akan naik kembali berkobar-kobar dan mulai semangat di dalam hidup kita, sehingga hati kita sungguh-sungguh dalam hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom dengan setia pagi hari ini. Kita tetap konsisten, ya, di dalam saat teduh kita, di dalam doa pagi kita, di dalam kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memperkatakan firman Tuhan, sehingga semuanya itu akan membangun manusia roh kita, sehingga roh kita tidak padam. Oleh karena itu, biarlah kita berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom ini. Kita mau sungguh-sungguh berada di dalam keadaan kondisi yang benar. Biarlah kita tetap hidup dalam bijaksana, arif dan bijaksana. Saudara kita tidak menjadi orang bebal. Sehingga kita percaya pagi hari ini semua yang mengikuti Zoom ini akan diberkati oleh Tuhan di dalam manusia batinianya, manusia rohnya, juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang saudara kerjakan menjadi berhasil, rumah tangga saudara akan mengalami satu perubahan yang dahsyat, akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang melingkupi rumah tangga kita. Dan kita percaya apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil, dan kita hidupnya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.